Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan di hari yang ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbentuk kepribadian kita, kepribadian orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana kita pahami bersama berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang merupakan dalil kewajiban puasa, bahwa puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini untuk membentuk suatu kepribadian yang unggul, yaitu kepribadian muttaqin atau orang yang bertakwa. At-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa adalah perilaku hidup menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dengan sebuah keyakinan bahwa setiap perintah Allah adalah memberikan kebaikan, kemanfaatan, kebahagiaan, ketenangan kepada yang melakukannya. Pada sisi lain, takwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dengan satu keyakinan dan pemahaman bahwa apapun yang Allah larang kepada kita, kalau kita langgar, maka akibat buruk akan dirasakan oleh manusia. Maka takwa didefinisikan adalah sikap perilaku hidup seorang muslim yang menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sirra wa alaniyah. Ada otonomi dalam pribadi orang yang bertakwa, yaitu dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, baik saat dia sendiri tidak dilihat oleh orang lain, atau ketika dia bersama-sama dengan orang lain adalah sama perilaku dan sikapnya kepada
perintah dan larangan Allah. Bagi orang yang berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, maka setidaknya kita temukan 7 janji Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua adalah pribadi-pribadi yang bertakwa melalui puasa Ramadan dan berbagai amal kebaikan yang kita lakukan. Janji Allah yang pertama adalah ulaika ala hudam mir rabbihim, bahwa Allah akan memberikan petunjuk, hidayah, tuntunan dalam kehidupan orang yang bertakwa. Hidupnya menjadi lurus, benar, sesuai dengan syariat. Dan orang yang seperti ini hidupnya akan dia rasakan ketenangan dan kebahagiaan. Janji Allah yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Allah akan memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi konsep sukses dalam Islam menurut Al-Quran, menurut Allah adalah orang yang hidupnya lurus, tegak terhadap kebenaran, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian janji Allah yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar ketika orang yang bertakwa menghadapi problem dalam hidupnya, menghadapi kesulitan dalam hidupnya, menghadapi masalah. Allah akan bukakan jalan-jalan keluar, solusi ketika menghadapi berbagai masalah. Janji Allah yang keempat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan memperoleh rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka, dari sumber yang tidak diduga. Kalau gaji sudah kita duga, sudah kita pastikan berapa gaji kita bagi orang yang digaji. Tapi rezeki seseorang itu hanya Allah yang tahu. Allah berjanji akan memberikan rezeki dari sumber, dari jalan yang tidak terduga ketika dia bertakwa kepada Allah. Rezeki itu tidak dalam bentuk uang, harta, tapi rezeki itu adalah sangat amat luas dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya janji Allah yang kelima, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 76. Kalau Allah sudah senang kepada kita, kepada kehidupan kita, cara kita hidup, cara kita berkeluarga, bermasyarakat, cara kita bekerja, maka tentunya rahmat Allah akan selalu menyertai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah yang keenam, ulaika jazaohum maghfirah mir rabbihim. Maka mereka akan memperoleh ampunan dari Allah ketika dia bertaubat, ketika dia istighfar, memohon ampun atas kesalahan. Karena orang bertakwa bukanlah orang yang steril dari kesalahan. Khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah ciri manusia. Tapi ketika orang yang bertakwa, dia tidak memprogramkan kesalahan. Tapi jika ada kesalahan, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah berjanji Allah akan mengampuni mereka. Ramadan ini sejatinya adalah
kita memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan dan berbagai ibadah. Yang terakhir, yang ketujuh, janji Allah adalah wa jannah, yaitu akan memperoleh syurga. Syurga sesungguhnya sedang diusahakan oleh manusia dalam kehidupan duniawi. Ketika kita coba mengatur kehidupan kita agar hidup kita menjadi teratur, menjadi tenang, menjadi tertib, sesuatu yang membuat kita bahagia, maka sesungguhnya manusia dalam hidup ini juga adalah sedang membangun surga di dunia. Tapi surga yang sejatinya adalah akan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Semoga puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan ini, kita akan selalu mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah, hidup kita di jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena kita perhatikan di negeri kita ini, sudah kaya, punya jabatan, masih juga mereka mau melakukan penyimpangan, mengambil hak rakyat. Seharusnya masyarakat memperoleh yang murni, yang asli, sudah dicampur dengan yang tidak asli. Kepalsuan berada di mana-mana. Selain ada ijazah palsu, ada yang janji palsu, oli palsu, minyak dikurangi jumlah takarannya, kepalsuan, kecurangan ada di mana-mana. Orang-orang yang suka melakukan kecurangan dalam hidup ini menunjukkan orang yang jauh dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia dibimbing oleh setan, dibimbing oleh nafsu. Innan nafsa la ammaratu bisu, bahwa nafsu amarah itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, penyimpangan, kecurangan, kepalsuan dalam hidup ini. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang memperoleh hidayah dan hidup kita dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.